Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menemani kalian belajar PPKN di unit 3, melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Ini berarti pertemuan daring kita yang ketiga ya, untuk unit yang ketiga. Kita akan membahas tentang kearifan lokal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang budaya, suku, tarian, dan sebagainya, kali ini kita berpindah ke kearifan lokal. Apa itu ya? Kearifan lokal. Sebelum ke materi kearifan lokal, kita baca dulu tentang penggalan cerita berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Menghargai keberagaman lingkungan sekitar. Kita menjadi bagian dari sebuah bangsa yang memiliki aneka ragam suku dan budaya, pasti membuat kebanggaan tersendiri. Di sekolah mungkin saja terdiri atas agama, suku, dan budaya yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan kita mempunyai teman yang berbeda suku dan daerah. Selain itu, ketika pergi ke daerah lain tentunya akan berjumpa dengan masyarakat setempat yang pasti berbeda suku dan budaya dengan kita. Bagaimana menyikapi ketika menghadapi kondisi lingkungan yang beraneka ragam ini? Tentu saja keanekaragaman ini jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan dan kesatuan, melainkan menjadi penguat ikatan persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat yang satu sama lainnya. Penghargaan terhadap keragaman dan keunikan ini harus tetap disadari oleh setiap orang agar semakin memperkaya dan melestarikan khasanah budaya bangsa Indonesia. Bolehkah merasa bangga terhadap budaya dan suku daerah sendiri? Tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai memandang rendah budaya daerah lain karena bersikap begitu. Perpecahan dan perselisihan menjadi hal yang sulit dihindari. Sebaiknya tetap menghormati dan menghargai budaya daerah lain agar bangsa ini menjadi kuat dan maju, serta dapat berperan dalam globalisasi. Sikap toleransi dan lapang dada antar agama dan suku bangsa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya mencintai dan menghormati agama dan suku asal tanpa merendahkan agama dan suku lain. Bergaul dengan baik dengan teman atau orang yang berbeda agama dan suku. Memberikan penghargaan atau apresiasi atas keindahan budaya dari suku daerah lainnya. Menyaksikan seni dan budaya suatu daerah dan sebagainya. Selain itu, kita juga dapat menerima dan menyadari bahwa kekayaan bangsa berupa keanekaragaman yang ada dalam negeri sendiri, seperti kesenian daerah, tarian, alat musik, pakaian, rumah, dan lain sebagainya berusaha kita pelajari. Jika hal ini dilakukan, berarti kita telah menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Pada saat menjadi warga pendatang suatu daerah, sebaiknya dapat menyesuaikan diri dan mempelajari kebudayaan daerah setempat. Dengan demikian, sikap menghargai, menghormati, dan menerima keanekaragaman budaya akan tercipta dan pada akhirnya menjaga kerukunan antar warga sekitar. Itu bacaan hari ini ya, literasi kita tentang keanekaragaman budaya. Jadi kearifan lokal itu juga merupakan budaya daerah setempat. Jadi kearifan lokal antar daerah itu berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu, di setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Misalnya,
Kearifan lokal atau budaya dari Ponorogo ya, terkenal dengan reoknya. Kemudian ada kearifan lokal dari Bali, misalnya ngaben. Kalau orang Hindu itu ngaben atau pembakaran mayat itu juga berbeda dengan yang di Ponorogo. Jadi, kearifan lokal tiap daerah itu berbeda-beda dan mengandung makna dan nilai-nilai moral berdasarkan sistem kepercayaan setiap daerah. Kearifan lokal itu bukan hanya tentang budaya atau tentang keyakinan, tapi juga bisa berarti tentang pengembangan sesuatu. Misalnya, di wilayah Kabupaten Lumajang banyak sekali bambu, khususnya di wilayah Lumajang sebelah selatan yang hampir berbatasan dengan Semeru ya, banyak sekali hutan bambu di sana. Jadi masyarakat di wilayah Lumajang bagian selatan itu punya kearifan lokal, yaitu berupa anyaman. Bambu bukan hanya identik dengan anyaman, tetapi masyarakat Lumajang juga mengembangkan sebuah desain batik. Desain batik ini merujuk kepada kearifan lokal Lumajang, yaitu bambu. Ada yang berdesain bambu, kemudian pisang agung ya, bermotif pisang, kemudian ada yang bermotif gunung Semeru. Jadi kearifan lokal misalnya batik ya, satu daerah dengan daerah yang lain di Pulau Jawa itu berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, globalisasi serta masuknya teknologi, maka kearifan lokal menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaannya, mengancam kelestariannya. Kemudian bagaimana cara menjaga kelestarian budaya? Caranya yang pertama, menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan asal daerah. Misalnya kamu berada di wilayah di Pulau Jawa, tapi aslinya kamu dari Batak, dari Sumatera ya. Jika kamu ingin menjaga kelestarian budaya, maka meskipun kamu berada di Pulau Jawa, jika sudah berada di rumah dengan keluarga, gunakanlah bahasa daerah, yaitu bahasa Batak ya, bahasa asal daerah, supaya nanti secara turun-temurun bahasa Batak itu tidak hilang meskipun kamu sudah ada di Jawa. Yang kedua, mempromosikan kekayaan budaya. Ini bisa dilaksanakan misalnya di sekolah. Kamu bisa menarikan tarian Batak meskipun kamu sekolahnya di Jawa. Kamu bisa menyanyikan lagu Batak meskipun sekolahnya di Jawa, dan daerah lainnya juga sama seperti itu. Mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan sekitar. Meskipun kamu bukan dari daerah asal rumah tempat tinggalmu, tapi kamu wajib mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan rumahmu untuk mengembangkan kearifan lokal daerah setempat. Dan yang terakhir, menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya tudung saji ya, tudung saji misalnya hasil produk lokal dari bambu yang terdapat di daerahmu. Gunakanlah tudung saji yang sudah diproduksi oleh masyarakat dan mencoba untuk mengurangi penggunaan produk dari luar negeri misalnya ya. Jadi menggunakan produk lokal buatan masyarakat Indonesia. Kita sampai pada refleksi, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD secara kelompok. Ini LKPD ini akan membuat kalian bergotong royong. Kita mengerjakan sambil mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Bekerja samalah dengan anggota kelompokmu. Perhatikan gambar berikut ini, kemudian ceritakan kaitannya tentang pembelajaran yang tadi. Ini Bu Guru melampirkan sebuah gambar tentang anyaman
kearifan lokal daerah Lumajang misalnya ya. Jika Bapak Ibu guru di sekolah kalian melampirkan gambar yang lain, bisa gambar dari kearifan lokal daerah tempat tinggal kalian. Jadi ceritakan kearifan lokal yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Baik anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap kompak. Bukan hanya dengan anggota kelompok, tetapi dengan seluruh teman yang ada di sekitar kalian. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.